Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang mulia, kemudian kita pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya. Kemudian berkat nikmatnya ini kita diberikan kesempatan untuk duduk kembali di majelis yang mulia ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan kitab yang sama, yaitu penjelasan rukun iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah kita membaca dan membahas tentang mukadimah, maka kita akan melanjutkan tulisan beliau, membaca tulisan beliau yang beliau berikan judul yaitu tentang Arkanul Islam, rukun Islam. Arkan itu bentuk plural atau jama' dari ruknun, dan ruknun ini adalah tiang, artinya tiang. Kemudian disebut arkan, berarti tiang-tiang yang dinisbatkan kepada Islam, yaitu tiang-tiang yang menjadikan bangunan Islam ini berdiri. Ataupun rukun disebut dengan sudut, diartikan dengan sudut, karena biasanya tiang ini menjadi sebuah sudut dalam sebuah bangunan. Bukankah sudut-sudut ini kalau kita bongkar pada asalnya tiang, itu beton yang akan menopang bangunan yang ada di atasnya. Nah, begitu pula disebut rukun Islam, tiang-tiang penopang yang akan menahan berdirinya bangunan Islam, yang ketika salah satu tiang ini roboh, salah satu tiang ini hilang, maka bisa jadi merobohkan seluruh bangunan Islam. Oleh karena itu sudah sangat sempurna ungkapan para ulama disebut rukun Islam atau arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian di dalam kitab ini beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullah, arkanul Islam, rukun-rukun Islam,
tiang-tiang Islam. Yang dimaksud dengan rukun Islam asasuhu. Asasuhu allati yanbani 'alaiha wa hiya khamsatun madhkuratun fi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan rukun Islam adalah pondasi, dasar-dasar, tiang-tiang yang dimana di atas tiang itu berdiri bangunan Islam, dan tiang-tiang tersebut adalah 5, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Bunyal Islamu ala khamsatin, bahwa Islam itu berdiri ataupun dibangun di atas 5 dasar atau 5 tiang. Kemudian beliau melanjutkan ala an yuwahidallaha. Yang pertama adalah tiangnya yang paling mendasar, yang paling kuat, yaitu dibangun di atas mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain ala khamsin, ya. Berbeda-beda pelafadan riwayat ini biasa di dalam periwayatan hadis. Karena hadis itu dibagi secara lafad atau bahkan hadis mutawatir. Mutawatir ini dibagi menjadi 2. Ada mutawatir lafzi dan ma'nawi. Mutawatir lafzi, lafadznya sama, diriwayatkan oleh jumlah periwayat yang banyak, tetapi lafadznya itu sama, semua sama. Itu yang dimaksud dengan mutawatir lafzi. Sedangkan yang dimaksud dengan mutawatir ma'nawi, riwayatnya banyak walaupun disebutkan dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Seperti contohnya mengangkat tangan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat tangan ketika berdoa. Hadisnya tidak satu, banyak sekali. Tapi dari sekian banyak hadis ini meriwayatkan sama, bahwa Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, demikian dalam hadis ini. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan khamsin, tapi maknanya sama. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wal hajj. Jadi dalam hadis di riwayat yang kedua disebutkan dibangun Islam itu di atas 5 dasar, 5 tiang. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua adalah wa anna Muhammad rasulullah, hamba abduhu wa rasuluhu, bahwa Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, wa siyamu ramadan, dan saum Ramadan, wal hajj, dan beribadah haji. Maka seorang laki-laki di dalam riwayat ini menyebutkan al hajju wa siyamu Ramadan. Seorang laki-laki ini menyebutkan haji dan saum Ramadan. Ini menunjukkan urutan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Ibnu Umar menjawab, la, siyamu Ramadan wal hajj. Kata Ibnu Umar, bukan seperti itu, tetapi urutannya siam Ramadan dulu, kemudian haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah aku mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim biasanya ketika meriwayatkan sebuah hadis dan maknanya sama disebut muttafaqun alaih.
Wal lafzu, dan hadis ini lafadznya dari Sahih Muslim. Ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kita bahas tentang tadi perbedaan riwayat, kemudian seorang laki-laki menyebutkan haji dulu kemudian saum Ramadan, tetapi begitu hafalnya Ibnu Umar ya dengan hadis ini sehingga Ibnu Umar menyangkal pernyataan lelaki tersebut karena ini penting. Kenapa? Menyampaikan apa-apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walau satu ayat. Dan kewajiban bagi setiap yang mendengar, terlebih sahabat mendengar langsung, maka menyampaikan kepada umat ini sebagaimana dia mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kemudian pernyataan Ibnu Umar, "Hakadha," begitulah aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kedudukan hadis ini sangat tinggi. Karena kenapa? Bukan diriwayatkan an dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan ungkapan aku mendengar Rasulullah SAW. Yang pertama disebutkan dari Rasulullah SAW. Bisa saja orang ini tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Bisa jadi dia mendengarnya dari sahabat yang lain. Tapi karena sahabat dengan sahabat itu satu level, maka ini diperbolehkan. Bisa jadi Ibnu Umar mendengarnya dari Umar, tapi dia menyebutkan dari Rasulullah SAW. Ini permisalan saja. Tetapi berbeda ketika dia mengucapkan, perawi ini menyebutkan sami'tu, aku mendengar. Jadi ini kedudukannya lebih kuat. Karena artinya apa? Dia menyaksikan langsung, mendengar langsung. Dia berhadapan dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau kita membahas ilmu hadis, Masya Allah, kita akan menemukan bagaimana kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini disebut dhaif? Kenapa ini disebut mungkar? Ini terlihat karena kalau disambungkan dengan ilmu-ilmu modern, ya, di mana saat sekarang ada sebuah alat atau sebuah ilmu yang bisa mengidentifikasi apakah fulan berbohong atau tidak dari mimik wajahnya. Begitu pula ilmu hadis. Di zaman yang sederhana, para ulama bisa menentukan bahwa lafaz ini mungkar, tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan bermain-main berkata yang tidak benar tentang ilmu hadis. Musuh-musuh Islam saat ini menyerang Abu Hurairah. Karena kenapa? Abu Hurairah itu hanya mengenal Nabi SAW 3 tahun saja. Masuk Islam seperti terlambat. Tapi bukan terlambat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Tetapi mengapa perjumpaan hidup bersama Nabi SAW dalam waktu yang singkat menjadi seorang perawi yang paling banyak? Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak senang dengan Islam mencari kesalahan-kesalahan ini. Mana mungkin baru 3 tahun mengenal Rasulullah SAW, tapi menjadi perawi yang paling banyak. Ini kalau tidak diselami, kita bisa tersesat. Benar juga. Tetapi begitulah ilmu hadis. Ketika diselami, maka ini menjadi sebuah ilmu yang terang benderang. Bahkan yang menjadi penguat dalam masalah ini, di beberapa riwayat Rasulullah SAW membukakan rida ataupun sorban Abu Hurairah, kemudian mendoakan Abu Hurairah agar tidak akan pernah lupa dengan hafalannya. Kemudian ditutup sorban itu dan diletakkan di dada Abu Hurairah. Ini adalah mukjizat Nabi SAW. Kemudian kenapa beliau menjadi perawi yang terbanyak? Karena 3 tahun ini
dia bermulazamah. Para ulama menyebutkan mulazamah syadidah. Para sahabat tidak semua bermulazamah terus-menerus dengan Abu Hurairah, dengan Nabi SAW. Tapi Abu Hurairah ini, di mana ada Nabi, di sana Abu Hurairah pun ada. Kemudian menghabiskan malam-malamnya bukan untuk sholat malam, tetapi untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk apa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian untuk melaksanakan sholat duha, ya, para ulama menyebutkan kenapa sholat duha? Karena Abu Hurairah ini tidak melaksanakan sholat malam dan diganti dengan sholat duha. Karena kenapa? Malamnya dipergunakan untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hanya sebagian. Kalau kita baca karangan-karangan ulama tentang ilmu hadis, maka insya Allah kita tidak akan pernah bosan mempelajari Islam. Kita kembali ke hadis ini, bahwa di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Islam ini dibangun dari 5 dasar. Yang pertama adalah kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadah yang tidak sah seseorang masuk Islam kecuali dengan melafadzkan kedua kalimat ini. Dari sini banyak orang-orang yang gagal faham tentang pelafadan syahadat. Ya. Apakah setiap orang harus melafadzkan syahadat untuk menunjukkan keislamannya, atau hanya golongan-golongan tertentu yang wajib melafadzkannya? Maka kita akan melihat beberapa hadis yang berkaitan dengan penerangan hadis ini. Salah satunya hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, bahwa beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kemudian beliau bersabda kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi golongan ahlu kitab. Ahlu kitab menurut para ulama, dari tafsir ahlu kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian sebagian yang lain memasukkan Majusi ke dalam golongan ahlu kitab, karena Majusi ini kaum yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Mu'adz, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka ajaklah mereka untuk mengucapkan, untuk bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah Rasulullah. Jika mereka menerima hal ini, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Ya. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah ila akhiril hadis. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad utusan Allah, dan menegakkan salat sampai akhir hadis. Ya. Nah, kalau kita melihat konteks kedua hadis ini disambungkan dengan hadis bahasan kita yang disampaikan oleh penulis, maka kita mendapati perintah untuk bersyahadat ini kepada golongan mana? Yang pertama, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian di hadis Mu'adz ini diterangkan lebih spesifik kepada golongan ahlu kitab. Saya bertanya, ahlu kitab itu muslim atau bukan? Di zaman Nabi, bukan di zamannya. Tentu mereka adalah non muslim. Kalau muslim, Rasulullah SAW tidak akan mengutus Mu'adz bin Jabal kepada mereka dan tidak akan memerintahkan mereka untuk bersyahadat. Oleh karena itu, siapa yang wajib bersyahadat? Yaitu orang-orang non-muslim yang mereka masuk ke dalam Islam. Tiba-tiba datang ada sebuah sekte, golongan yang mereka mendakwahkan Islam, mempunyai imam. Kalau mau ikut golonganku, kamu harus bersyahadat di depan imam. Ini betul ketika konteksnya disampaikan kepada ahlu kitab dan non-muslim. Tetapi kalau yang dipaksa untuk bersyahadat adalah muslim, lahir dalam keadaan Islam, maka ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, ya, bahwa tidak seluruh sahabat atau tidak seluruh orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW itu bersaksi bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, dan ada beberapa ayat yang berkaitan dengan hal ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr, jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang Quraisy khususnya berbondong-bondong masuk Islam. Tapi apakah setiap yang masuk Islam itu mendatangi Nabi SAW? Tidak. Itu membutuhkan berapa hari untuk bersyahadat di depan Nabi SAW. Oleh karena itu, kenapa penguburan Nabi SAW itu terlambat sampai 3 hari? Karena kenapa? Sahabat yang datang menyolatkan Nabi di kamar Aisyah itu bergantian, sehingga memakan waktu sampai 2 hari lebih. Saking banyaknya sahabat yang menyolatkan Nabi Muhammad SAW. Kalau satu persatu, aku bersaksi di hadapanmu, ngantrinya bukan ngantri sembako, ya, hanya selesai beberapa jam. Ini sahabat itu sangat banyak sekali. Nah, ini bukti bahwa tidak semua sahabat bersaksi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan sejarah menyebutkan setelah tahun itu, tahun ke-9 10 Hijriah, disebut Amul Wufud, tahun delegasi. Karena kenapa? Setelah penaklukan kota Mekah,
kabilah-kabilah di Arab khususnya dan bangsa-bangsa yang di sekitarnya mengutus utusan mereka untuk menyatakan bahwa kabilah kami sudah tunduk ke dalam Islam. Yang datang seluruh kaumnya atau tidak? Utusannya saja. Katakan kalau di kita ada marga-marga, ada suku-suku, misalkan di Jakarta, ya, ada sebuah kepemimpinan presiden yang datang untuk memberikan selamat kepada presiden itu seluruh orang Sunda, seluruh orang Jawa, seluruh orang Sumatera, tidak. Hanya perwakilan saja. Begitulah gambarannya, bahwa dahulu kabilah-kabilah Arab mengutus utusan mereka sebagai perwakilan. Berarti apa? Kaumnya di sana bersyahadat di hadapan mereka saja, tidak di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di zaman penaklukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Begitulah cara mereka menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak harus seluruh bersaksi, tetapi cukup pimpinannya, pimpinan sukunya, pimpinan bangsanya menyatakan bahwa mereka tunduk dengan syariat Islam. Oleh karena itu, jika ada sekte yang mewajibkan harus bersyahadat di depan imamnya, maka ini perlu apa? Dikritisi dan dinasehati. Kemudian yang kedua, ketika apa? Banyak sekali para sahabat yang dilahirkan di dalam Islam. Bayi pertama di dalam Islam itu siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini lahir di fatrah atau di masa Madinah. Setelah berhijrah, ya, Abdullah bin Zubair lahir. Ya. Abdullah bin Zubair dilahirkan di dalam Islam, mengikuti keislaman kedua orang tuanya. Apakah diriwayatkan dari para sahabat bahwa sahabat-sahabat ini bersyahadat ketika balik, bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, kita yang terlahir dari keluarga Islam dihukumi Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dihukumi Islam di dunia. Tidak berhak seseorang pun mengkafirkan orang-orang yang lahir di dalam fitrah. Oleh karena itu, di dalam hadis fitrah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang lahir ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Majusi. Kemudian di hadis ini tidak disebutkan Islam, karena fitrah itu adalah Islam. Ya. Dan banyak sekali, dan sampai seorang tokoh, ya, menulis tentang buku tentang syahadat ini. Harus ada saksi, diucapkannya di depan imam, ini dan itu. Semuanya tidak ada dalilnya. Itu hanya permainan otak saja yang jauh dari memahami bahasa Arab. Karena kenapa? Syahadah itu bukan diartikan persaksian saja. Kalau antum yang belajar di Timur Tengah, mendapatkan ijazah itu syahadah, bukti bahwa antum pernah belajar di kampus ini atau kampus itu, disebut syahadah. Syahadah bisa diartikan persaksian atau bukti. Dan siapa yang menyaksikan? Yang menyaksikan itu kita. Bahwa kita menyaksikan bahwa tidak, seakan-akan menyaksikan bahwa kita menyaksikan Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam majmu' fatwanya,
at-tiflu idza kana abawahu muslimaini kana musliman taba'an li abawaihi bittifaqil muslimin. Seorang anak kecil jika kedua orang tuanya muslim, maka dihukumi sebagai muslim mengikuti agama kedua orang tuanya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa kadzalika idza kanat ummuhu muslimatun inda jumhuril ulama ka Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Dan demikian pula ada yang mengatakan kalau ibunya muslimah berarti anaknya dihukumi dengan keislaman, sebagaimana pendapat jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian di kitabnya yang lain, wattafaqal muslimun ala anna sabi idza balagha musliman lam yajib alaihi aqiba bulughihi tajdid syahadataini. Beliau menyebutkan dan kaum muslimin bersepakat, artinya apa? Ulama kaum muslimin ya, bersepakat. Sepakat tentang apa? Jika seorang anak kemudian mencapai usia balik dan dia berstatus muslim dari kecilnya, maka tidak wajib ketika dia memasuki masa baliknya untuk memperbaharui syahadatnya. Karena kenapa? Dia muslim secara fitrah ya. Kemudian beliau pun menyatakan as-salaf wal a'imatu muttafiquna ala anna awwala ma yu'mar bihi al-ibad asy-syahadatan. Ulama salaf dan para imam mereka bersepakat bahwa yang pertama diwajibkan kepada para hamba Allah yaitu dua kalimah syahadat. Wa mutafiquna ala anna man fa'ala dzalika qabla al-bulughi lam yu'mar bitajdidi dzalika aqiba bulughi. Dan bersepakat pula kalau ada yang mengucapkan syahadat sebelum usia baliknya, maka dia tidak diwajibkan untuk memperbaharui syahadatnya ketika mencapai usia balik ya. Oleh karena itu sekte-sekte seperti ini harus dinasehati, kemudian bukan dijauhi, diajak diskusi dan ditunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah untuk membongkar kekeliruan mereka. Dan yang lebih mengherankan, beberapa kali kami diundang untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Sebagian besar ketika akan melakukan akad nikah disuruh beristighfar, kemudian disuruh untuk bersyahadat. Ini suudzon terhadap kaum muslimin atau ragu dengan keislaman. Padahal tidak diriwayatkan dari para sahabat ketika mereka dinikahkan mereka memperbaharui syahadatnya. Cukup untuk melafadzkan akad saja. Saya nikahkan Anda dengan putri saya Fulanah bintu Fulan. Kemudian dijawab, saya terima. Sudah cukup. Tidak perlu istighfar, tidak perlu syahadat. Karena kenapa? Tidak mungkin datang ke kantor urusan agama kalau bukan muslim. Oleh karena itu ini sangat penting. Karena kenapa? Menyuruh seseorang untuk bersyahadat berarti dia sudah bersuudzon. Jangan-jangan dia berburuk sangka dia muslim atau bukan. Ataupun yang menerimanya dia ragu dengan keimanannya sendiri. Jadi jangan sembarangan ketika diperintahkan ikut saja. Astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal syahadat itu kita ucapkan setiap kita sholat. Dan kita sangat yakin bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Ini yang pertama. Kemudian kita kembali bahwa syahadat la ilaha illallah itu
ada maknanya yang telah diterangkan oleh para ulama. Bukan ulama di zaman kita saja, bahkan ulama di masa keemasan Islam, bahwa tafsiran yang benar tentang la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada yang disembah kecuali Allah, ini para ulama sudah menjelaskan. Kalau begitu, setiap yang disembah berarti Allah. Wal iyadzu billah. Tetapi para ulama menambahkan kata bihaqqin ilallah, ini bukan dari pemikirannya saja, tetapi ditunjukkan dengan dalil Al-Quran. Salah satunya ayat ke-62 dari surat Al-Hajj. Ya, ini penting untuk memaknai la ilaha illallah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dikarenakan karena Allah sajalah yang benar, sedangkan sesembahan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Oleh karena itu, ketika kita menafsirkan, mengartikan la ma'buda bihaqqin illallah, ini adalah kalimat yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, dan ini yang difahami oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh ulama-ulama salafus saleh terdahulu. Jadi tidak boleh kita hanya mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu juga Allah, Tuhan itu juga Allah. Wal iyadzu billah. Itu adalah tafsiran yang batil. Mulai dari saat ini berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama membahas tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena kenapa? La ilaha illallah itu ada rukun dan syaratnya. Yang terkandung di dalam ucapan la ilaha illallah, yang pertama adalah peniadaan, penolakan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Itu adalah kalimat penolakan kita terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan itu adalah nafyun. Nafyun itu mentiadakan, menolak eksistensi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang kedua, isbat, menetapkan. Setelah menolak, baru kita menetapkan hanya satu zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada sesembahan, semua tidak kita anggap sebagai sesembahan. Kemudian kita tetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, kita meniadakan seluruh sesembahan, kemudian menetapkan satu saja yang benar, yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Dr. Zakir Naik ketika berdiskusi dengan ateis itu, beliau selalu bercanda, saya sangat senang dengan orang ateis karena dia telah memiliki setengah dari kalimat la ilaha illallah. Karena dia sudah tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan yang ada, tinggal Anda memastikan satu Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah penetapan bahwa hanya Allah saja zat yang berhak disembah.
La ilaha itu adalah penolakan, peniadaan terhadap segala ilah. Illallah itu penetapan. Dan kalimat yang didahului dengan penolakan ini akan lebih dalam maknanya. Berbeda kita hanya mengucapkan Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan. Itu tidak membatasi. Tetapi ketika diucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalimat yang sangat jelas bahwa kita tidak mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu fadilahnya, keutamaannya sangat besar, dan hanya akan diperoleh keutamaan ini oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syaratnya. Jadi selain rukun ada syarat mengucapkan la ilaha illallah. Ini berkaitan dengan sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian apa kabarnya orang-orang munafik? Orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah enggak di zaman Nabi? Mengucapkan dengan lafadznya. Bahkan sebagian munafik mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang menjadikan orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, menjadi keraknya neraka? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa dibarengi dengan syarat-syaratnya. Karena hadis-hadis yang mengucapkan la ilaha illallah itu banyak. Salah satunya dari Utsman bin Affan. Man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lamu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengetahui kandungannya, maka inilah yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri mengucapkan bahwa bagi atau untuk kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Dari Hasan Al-Basri, dia berkata, sesungguhnya manusia mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Maka beliau mengucapkan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Kata Hasan Al-Basri, bukan itu saja, tetapi yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian menunaikan haknya dan menepati kewajibannya, itulah yang akan masuk surga. Kemudian beliau juga berkata kepada Imam Farazdak. Farazdak ini hari itu sedang menguburkan istrinya yang meninggal dunia. Kemudian Al-Hasan bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk hari ini, yaitu untuk kematianmu? Kemudian Farazdak ini menjawab, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah 70 tahun yang lalu. Beliau usianya sudah tua saat ini. Kemudian Al-Hasan berkata, ya, memang perkataan la ilaha illallah itu adalah bekal kematian. Tetapi tahukah bahwa la ilaha illallah itu mempunyai syarat-syarat yang harus ditepati? Maka beliau mengucapkan di akhir percakapannya, fa iyyaka wa qadfu al-muhsanat, dan berhati-hatilah engkau menuduh wanita yang bersih sebagai pezina. Karena kenapa? Menuduh orang yang berzina itu harus terpenuhi syaratnya. Ada saksi 4 mata yang menyaksikan langsung pedang masuk ke dalam sarungnya, baru boleh mengucapkan fulan pezina. Makanya hati-hati, kemarin saya sampaikan, kalau kita melihat tokoh perempuan
yang gaya-gayanya mirip pelacur tidak boleh mengucapkan pelacur. Karena kenapa? Harus syarat-syaratnya terpenuhi. Begitu pula dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat kecuali diucapkan dengan syarat-syaratnya. Dan para ulama menyebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah yang harus terpenuhi ketika mengucapkan la ilaha illallah, atau ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu bima'naha. Kita harus mengetahui ilmu tentang maknanya. Tadi saya sampaikan maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ucap seperti orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak menunaikan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, harus yakin. Tidak boleh ada keraguan di dalam pengucapan la ilaha illallah itu, bahwa kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus ikhlas, ya, tidak untuk riya mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana para pemimpin yang akan berlomba menjadi seorang pemimpin, apakah mau jadi pimpinan daerah, pimpinan partai, biasanya tiba-tiba pakai peci ke pesantren dan yang lainnya, waliyadzubillah. Begitu pula dalam ketika mengucap la ilaha illallah, tidak ada muatan-muatan yang lain kecuali ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-sidqu, harus jujur, tidak boleh berbohong, ya. Kemudian yang kelima, al-mahabbatu, cinta dengan pernyataan ini, tidak benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, setelah mengucapkan la ilaha illallah itu harus tunduk patuh dengan kandungan la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dipahami oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka faham dengan kandungan la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka harus berhenti dari menyembah berhala-berhala mereka. Oleh karena itu mereka menolak karena tidak mau berhenti menyembah berhala. Mereka sangat faham, karena ini bahasa Arab, dan sangat faham dengan konsekuensinya. Tidak seperti di zaman kita. Kita mengucap la ilaha illallah tetapi tidak faham dengan konsekuensinya. Justru lebih pintar jahiliyah di zaman Rasulullah SAW daripada jahiliyah modern saat ini. Karena orang mengucapkan la ilaha illallah tidak peduli dengan kesyirikan, tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dan terakhir saya akan ucapkan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, fa inna kalimat la ilaha illallah la budda minan nutqi biha. Kalimat la ilaha illallah itu harus diucapkan oleh orang-orang non-muslim ketika masuk ke dalam Islam. Awalu syai' la budda minan nutq biha. Dan ini adalah perkara pertama, harus diucapkan. Li'annal musyrikin abau an yantiqu biha. Karena kenapa? Orang-orang musyrik itu menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Li'annahum ya'lamuna annahum idza qaluha taraku ibadatal asnam. Kenapa mereka menolak? Karena ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan ajaran-ajaran nenek moyang, menyembah berhala. Waqtasaru ala ibadatillah, dan harus mengkhususkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka menolak. Karena
mereka memahami kandungan la ilaha illallah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas satu persatu pendalilan dari ketujuh syarat ini, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gunanya apa? Untuk lebih memperkuat pemahaman kita tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika kita sudah mempelajarinya, mudah-mudahan ini yang akan menjadi modal kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ditanya, Al-Hasan ditanya, bukankah sebagaimana hadis Rasulullah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kemudian dibenarkan memang kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi bukankah setiap kunci mempunyai gerigi? Gerigi itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh setiap hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri kajian malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.